Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Bapak Arya Santoso, Presiden Direktur CSI Institute. Pak Arya, kita lanjutkan perbincangan tentunya terkait dengan saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan ya. Tadi ada JSMR, kemudian juga INKP yang direkomendasikan baik. Berikutnya ada BSDE dan juga MNCN. Kita ke BSDE yang Anda rekomendasikan baik. Pak Arya, seperti apa analisisnya? Ya, sekarang boleh cukup murah ya secara valuation. Di sini kita melihat bahwa di kisaran harga 780 sampai kisaran 800 itu bisa menjadi area akumulasi beli dengan target di level 900 sampai 920 untuk profit takingnya. Mhm. Dan kita melihat bahwa strategi dari perusahaan juga cukup baik ya, menyesuaikan dengan permintaan pasar sehingga penjualan masih diperkirakan akan mencapai targetnya di tahun 2025 ini. Oke, harga terakhir menarik ya Pak ya. Kalau target pas Menarik. untuk BSDE di akhir tahun seperti apa Pak? Kita perkirakan bahwa paling tidak bisa kembali ke level harga 1.000 ya. Jadi di sini masih ada upside yang cukup menarik ya untuk jangka pendek di kisaran harga 900 targetnya. Baik, oke, dari BSD kita bergeser ke MNCN, Pak Arya, seperti apa? Nah, MNCN juga sekarang sudah mencapai target penurunan jangka pendeknya yaitu di kisaran 238 ya, di situ sudah tercapai dan kemungkinan akan terjadi upside ke level 266 ya. Jadi di sini ada upside yang cukup menarik, bahkan cukup murah dan sangat realistis sampai akhir tahun kembali ke level harga 280 atau 300. Ada alasan fundamental yang menarik? Ya, kita melihat bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan earning juga cukup baik ya. Sekarang PER-nya relatif cukup kecil dan kemudian juga di bawah book value-nya. Dan ini secara alasan fundamental juga bisa menjadi landasan yang cukup kuat. Baik, itu tadi beberapa saham-saham yang direkomendasikan oleh Pak Arya, diantaranya adalah ada Jasa Marga, kemudian juga INKP, BSD, dan juga MNCN. Baik, kita akan kembali ke bahasan terkait dengan beberapa hal yang nampaknya juga ini masih menjadi perhatian pelaku pasar. Salah satunya adalah terkait dengan musim bagi dividen untuk saham lapis 2 dan juga 3 di bulan Juni nampaknya menjadi tenggat waktu untuk mereka dapat membagikan dividen tunai begitu. Nah, Ya. sebelum akhirnya investor masuk ke saham-saham lapis 2 dan juga 3 karena quote unquote ingin menadah dividen dari saham-saham ini, Pak Arya, apa yang harus diperhatikan sebaiknya? Nah, biasanya para investor itu cukup terlambat ya untuk masuk membeli saham-saham yang diumumkan akan memberikan dividen. Biasanya ketika sudah terjadi rally dari harga bergerak ya, karena biasanya setelah pengumuman RUPS bahwa akan dibagi dividen itu sudah mulai terjadi akumulasi beli dan kemudian terjadi upside. Nah, pada tanggal come dividen biasanya harga sudah naik cukup banyak dan kemudian pada saat ex dividen kemudian harga drop ya, paling tidak sebesar dividen yang dibagikan. Nah, kemudian terjadilah yang disebut dividen trap. Nah, kemudian cukup lama harga tidak kembali lagi ke harga pembelian saat come dividen. Nah, oleh karena itu di saham-saham lapis 2 atau lapis 3 jika Anda tidak memiliki rencana untuk holding periodnya cukup panjang ya, tidak tidak menyimpan cukup lama, biasanya terkena dividen trap ini. Kemudian Hmm. merasa oh kok nggak untung walaupun dapat dividen ya. Oleh karena itu caranya adalah ketika RUPS penetapan bahwa akan bagi dividen, Anda cek dividen yield-nya apakah cukup besar. Biasanya kalau 3,5% ke atas atau 5% ke atas setara dengan dividen atau lebih besar, itu cukup menarik ya untuk mendapatkan dividennya. Jika dividen yield-nya cukup besar itu sudah boleh langsung cicil beli. Jangan nunggu sampai harganya naik gitu. Nah, biasanya kalau yang di-come dividen baru beli, nah itu kena tuh dividen trap. Biasanya Hmm. banyak kan di saham-saham lapis 2 lapis 3. Tapi kalau di saham-saham blue chips atau yang likuiditasnya sangat tinggi, itu biasanya tidak terjadi dividen trap karena ketika turun pada saat ex date, nggak lama kemudian kembali lagi ke harga come dividen atau bahkan lebih tinggi naik dengan cepat. Baik, itu yang perlu diperhatikan jika kemudian investor cukup menandai beberapa saham lapis kedua ataupun tiga di masa bagi dividen ini, begitu ya. Ya. Baik, setelah bagi dividen lalu exit, menurut Anda ini sejauh mana strategi yang cukup bijak sebetulnya dilakukan, Pak Arya? Kalau untuk saham-saham yang ketika ex dividen kemudian nggak turun terlalu banyak, biasa masih ada selisih ya. Jadi Hmm. walaupun ada penurunan, tetapi dihitung bahwa dari harga exit dengan dapat dividennya di total itu dapat gainnya berapa. Kalau Hmm. misalnya masih ada cukup cukup positif ya biasa kemudian nggak jadi dividen trap, mereka jual ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang memang kemudian ada yang begitu dapat dividen, dia tunggu sebentar juga balik ke harga come date-nya. Nah, itu
mendapatkan keuntungan yang cukup baik dari dividen. Berarti secara Baik. dividen yield ya Ya. persentasenya cukup bagus. Merupakan tips yang menarik dari Pak Arya, mungkin dapat menjadi salah satu referensi strategi investasi dari Anda, pemirsa IDX Channel. Oke, kita ke data fundamental ekonomi Indonesia, Pak. Ini tentu saja cukup mempengaruhi keputusan investasi dari asing sendiri ketika kemudian masuk ke pasar Indonesia atau tidak begitu ya. Salah satunya terkait dengan data PMI Manufaktur Indonesia yang dirilis kemarin yang turut mempengaruhi laju IHSG. Hasilnya menunjukkan bahwa industri manufaktur nasional kontraksi selama 3 bulan berturut-turut. Apa sebetulnya strategi yang tepat di tengah data-data fundamental ekonomi seperti ini, Pak Arya? Ya, kita memperhatikan juga bahwa daya beli masyarakat ya boleh dikatakan bahwa kondisinya juga belum terlalu ada peningkatan secara signifikan ya. Kita memperhatikan walaupun mereka yang mempunyai dana untuk membeli entah itu fix aset ya atau bahkan barang-barang konsumsi itu memilih untuk bisa secara hati-hati untuk spending ya. Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini bukan masyarakatnya juga tidak punya dana yang cukup ya, kadang-kadang ada yang punya uang juga masih menyimpan karena melihat bahwa kondisi sepertinya persepsi mereka belum terlalu stabil ya. Di sini kita juga menunggu dari pemerintah untuk menjalankan program-program yang cukup baik yang sudah dicanangkan ya. Itu butuh waktu untuk secara efektif ya terlihat di masyarakat secara praktis ya. Dan di sini ketika kepercayaan masyarakat dan masyarakat juga mulai berani untuk spending, nanti permintaan dari sisi konsumsi atau perkembangan di infrastruktur maupun permintaan energi itu akan meningkat sejalan dengan spending masyarakat dan juga aktivitas bisnis yang melaju ya. Oleh karena itu sementara kemungkinan pelaksanaan anggaran juga di tahun ini dimulai di kuartal 3 dan masuk ke 4 ya. Jadi perlu menunggu kita lihat di kuartal 3 ini kemungkinan akan terjadi peningkatan aktivitas bisnis juga. Baik, Pak Arya, singkat untuk prediksi IHSG di hari ini seperti apa, Pak? Ya, IHSG hari ini terjadi penguatan ya, kemungkinan juga bertahan sampai nanti sore penutupan ya, masih ada kemungkinan upside dan di pekan ini mengejar ke level 6.800 sampai 6.900 kembali ya. Kita melihat bahwa hari ini sentimennya juga cukup baik. Di sini udah 6.904 ya, kemungkinan resisten terdekat di level 7.000 psikologis round number-nya. Dan saya rasa bisa bertahan sampai nanti sore. Baik, Pak Arya, terima kasih sudah bergabung sama kami dan juga sudah menyampaikan beberapa analisis yang mungkin bisa dijadikan referensi pelaku pasar dalam menerapkan strategi investasinya hari ini. Sukses dan juga sehat selalu untuk Anda, Pak Arya. Sampai jumpa. Ya, makasih. Baik, dan pemirsa tetap bersama kami. Sejeda kami akan segera kembali dengan rekan Rosalincio yang akan menyampaikan informasi menariknya. Ocha, informasi apa yang akan disampaikan? Iya, baik Wiki dan juga pemirsa, kami akan kembali hadir dengan informasi terkait PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA memperpanjang masa penawaran menjadi 4 hari yang berakhir pada 7 Juli 2025. Jangan kemana-mana pemirsa, Market Pass akan segera kembali.